nih sama anak mama bangkotan ya, yang udah ikut gue mungkin udah 12 tahun ya, 11-12 tahun, pokoknya di atas 10 tahun, angkatan pertama Mandi Coaching, angkatan coaching pertama. Nah kali ini karena Dese orangnya memang ya kayak gue gitu lah, seneng narsis, jadi nggak mau ditutup ya. Didin apa kabar? Alhamdulillah baik. Buat teman-teman pengen tahu Didin di mana sih kerjanya? Kalau mau share loh, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Iya, salah satu institusi kementerian. Salah satu. Nggak mau nyebutkan nih, nggak mau nyebutkan. PNS lah. Udah divaksin belum? Kan aku survivor COVID, jadi iya. jadi kalau di kantorku sih yang survivor ini Nggak, ada yang di kayaknya nggak perlu deh, karena udah ada antibodinya ya. iya, tapi kayaknya sih di kebijakan di kantorku harus tetap vaksin. Cuma mungkin diprioritaskan yang belum dulu nih, yang belum kena gitu. Oke. Jadi karena kita syutingnya di area pandemi ya, nggak usah takut, sudah netral. Apalagi saya nggak pernah netral. Kita mau bahas tentang rumah tangga yang lagi nunggu. Lu cerita dulu deh, lu gimana sekarang kondisinya? Kondisinya maksudnya apa? Kan ikut coaching dari masa-masa belum kawin. Iya, dari masa jomblo akut lah ya. ya kemudian dari sebelumnya ya Mak, dari maksudnya tuh mengalami ya mungkin di luar nalar kan ya waktu itu. Jadi kemudian rasa sih healingnya sih kalau aku di luar nalar tuh maksudnya gini guys, kena guna-guna, santai dan segala macam, terus dia datang ke gue gitu. Kalau bahasa tuh ya. Jangan agak-agak gimana gitu. Tapi guys, saya bukan dukun, saya bukan peruqyah ya. Jadi kebetulan aja Allah kasih buat bantu, tapi bukan spesialisasi ke sana. Oke? Emang di dada nih. Iya sih. Bikin capek, pengobatan bikin capek. Terus Din? Nah ya udah sekarang tuh ya alhamdulillah sampai ketemu dengan sekarang Bapak kembarannya Jokowi. Iya. Oke, terus kumaha. Ya ada pokoknya ya alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah suami yang sekarang baik. Suami yang sekarang, suami cuma satu. Suami satu. Kesannya tuh kok ada suami lagi. Ini bahasa ya saudara-saudara ya. Padahal ibu ini pejabat loh ya. Sekarang udah nggak ada pejabat lagi Mak. Oh iya, udah eselonisasi. Oh iya udah. Nggak usah disebut eselonnya berapa. Oke. Udah fungsional sekarang. Baik. Jadi semuanya dikembalikan. Kalau aku sih baru gue tahu ya. Terus terang seneng sih. Jadinya apa? Jadi kita lanjut ke kondisi sekarang. Jadi kumaha? Ya bener lah ya Mak. Kalau biasanya kalau orang misalnya belum nikah pasti ditanya kapan nikahnya. Udah nikah kapan punya anaknya. Itu memang terjadi pada saya juga. Udah berapa tahun sih? Udah 5 tahunan lah ya. Udah 5 tahunan aja. Jadi memang masih ada yang belasan tahun belum dapat anak juga. Sih, cuma mungkin karena aku ngerasa jam biologisku ya, kan aku kan nikah di umur 40-an. Jadi kayaknya aduh nih masih bisa nggak ya gitu hamil lagi gitu. Kan Janet Jackson aja umur 50 loh baru punya anak. Iya. Oh iya. Iya, 50 baru punya anak. Ya mungkin karena dia juga, kalau dia sih memang mungkin dibantu juga ya, karena kan punya duta gitu. Tapi yang bukan artis pun juga gue lihat banyak juga kok orang-orang di atas 50 yang punya anak gitu, punya anak pertama, bukan anaknya kesekian gitu, karena mungkin dia menjaga pola makan yang bagus. Nah ini pola makan yang membuat kita tuh sehat luar dalam, termasuk organ untuk reproduksi kan. Sementara kan makanan kita hari ini apa kabar? Iya, aku makannya tadi kopi ya. Sebenarnya aku nggak apa-apa juga. Kopi nggak apa-apa. Nggak, tapi memang kalau by the way Mimin tolong dong beliin kopi dong. Hot cappuccino tuh di dompet. Ini nggak usah diedit Mang, karena kita lagi di kafe. Iya. Terus ya kalau misalnya makanan sih suamiku bener-bener emang selalu ngejaga makanan, cuma aku yang bandel. Karena emang aku sering pergi dinas ya, jadi terus suka pergi pagi pulang petang. Ya benar. Berangkat pagi pulangnya malam gitu. Terus selain itu juga makan di kantor mungkin yang nggak dijaga. Pertama sering rapat. Rapat itu kan snack. Salahin terus mental korban. Baru dibahas tuh di IG gua mental korban. Soalnya gini itu enak banget. Jadi untuk konsep diet itu susah banget ya.
Jadi kalau makanan memang kalau suami kita tetap berusaha untuk misalnya, apalagi zaman COVID nih, pernah kena COVID gitu. Jadi vitamin itu pasti jalan semuanya. Tapi kadang-kadang kalau pas lagi nggak ada suami masuk ke bandel nih makan gorengan, ketahuan. Nggak apa-apa lah. Kita kalau bersih-bersih banget juga badan kita juga kasihan, nggak bisa. Abang nonton ya dia? Tahu? Nggak apa-apa bang. Dapat izin dari mamanya. By the way. Selama 5 tahun menunggu itu apa sih yang lu rasain? Maksudnya apakah ada dalam kutip ya pertanyaan-pertanyaan mengganggu atau misalnya orang kantor, keluarga atau apa yang lu rasain selama 5 tahun menunggu? Kalau sebenarnya sih itu keinginan aku aja ya, kayaknya ngerasa belum sempurna lah gitu. Kalau alhamdulillah kalau misalnya dari keluarga suamiku, dari santai-santai aja kan sebenarnya kan? Ya mereka sebenarnya nyantai sih, cuma kayaknya aku ngerasa kok gue minimal ada lah gitu ya, gitu. Kayaknya belum sempurna lah jadi wanita gitu. Jadi kalau belum punya anak belum sempurna? Enggak sih, ngerasa ada yang kurang lah bagiku, karena ngerasa bahwa apa ya tadi gitu. Sebenarnya sih satu sisi kadang-kadang aku mikir juga ya, gue kan kerja gitu sampai malam, sebenarnya nggak sampai malam, cuma aku memang kadang overload kerjaan, jadi memang sering pulangnya maghrib ke atas lagi, terus berangkat pagi, itu sering pergi perjalanan karena memang kondisinya memang kita memang harus pergi misalnya seperti itu. Nah berarti memang kan aku mikir tuh yang jaga siapa ya, aku dengan suamiku berdua, nggak, pembantu juga udah tua gitu ya. Terus tapi satu sisi tuh kayak gitu, sebenarnya aku punya anak dari suami, kebetulan suami kan dulu ada anak sambung lah ya gitu, cuma memang karena enggak tetap lah pengen punya sendiri ya gitu, karena memang beda kali ya, mungkin sebenarnya dengan anak sambungku juga baik-baik aja gitu. Kalau gue lebih spesifik, gue pengen menyoroti kata-kata lo tadi bahwa gue merasa belum sempurna jadi perempuan. Emang perempuan harus sempurna punya anak? Ini berarti kan ada pola pikir lo yang mungkin harus mulai dilurusin gitu, karena Siti Aisyah aja kan nggak dikasih anak kan, tapi tidak membuat Siti Aisyah lebih rendah dibandingkan Siti Hadijah misalnya kan, tetap aja gitu. Dan ini ternyata fenomena ini banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin sama kayak Dian gitu, namanya gue panggilnya Didin karena Diana ya. Banyak yang berpikir wah aduh gue belum punya anak nih, padahal gue udah berapa tahun nikah segala macam. Ini yang mau gue healing nih di sini nih. Gini loh Din, kata-kata bahwa perempuan itu tidak sempurna kalau tidak punya anak. Kalau menurut gue perempuan yang tidak punya rahim pun dia tetap perempuan. Kan banyak juga yang misalnya belum menikah. Salah satu sahabat gue zaman baheula itu dia terpaksa harus diangkat rahimnya karena dia ada kanker di situ. Padahal dia makannya tuh sehat banget tuh, sampai dia tuh ikut yoga apa segala macam. Tapi nanti kita bahas tentang penyakit ya, kenapa orang bisa punya penyakit kanker, kenapa orang bisa penyakit apa. Tapi karena memang atas izin Allah dia harus kena kanker dan rahimnya diangkat. Itu dia stresnya luar biasa karena dia belum menikah. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu lah gua kenal dia. Sampai hari ini dia tidak menikah karena dia merasa gua nggak sempurna jadi perempuan. Nah itu yang kadang-kadang kita suka lupa bahwa Allah itu ngasih ujian itu pasti yang terbaik buat kita. Kayak tadi nih, Didin ngomong, pikir-pikir kalau gue punya anak juga ntar anak gue gimana ya? Gue kerja, laki gue kerja, terus di rumah yang jadi pembantu udah tua, terus kumaha tuh. Kalaupun nanti Allah kasih, berarti nanti gue menyengsarakan anak gue. Sebenarnya dari kata-kata lu tadi, lu sudah tahu bahwa yang terbaik buat gue ya memang mungkin sekarang seperti ini. Toh gue punya anak, walaupun itu anak sambung, tapi tetap aja kalau kita sayang sama anak sambung, bener-bener seperti anak sendiri, nggak masalah gitu. Bahkan di sini lu bisa gue bilang bahwa lu dikasih privilege untuk jadi perempuan, punya anak tanpa harus sakit mengandung, sakit melahirkan. Dan ketika Allah tahu bahwa ini yang terbaik buat lo, bukankah itu malah lo makin bahagia dan bersyukur? Toh kedua orang tua atau kedua pihak keluarga juga tidak ada tuh yang istilahnya nyalain lo, karena kan memang kalian juga menikah memang dengan usia yang sudah matang kan, dan bukan waktunya seperti anak-anak baru usia 20-25 nikah pengen punya anak. Satu itu. Kedua, banyak pula orang yang nikahnya umur muda sampai tua nggak ada anak. Apakah berarti pernikahan mereka tidak sempurna? Enggak juga sih. Ini nih yang kadang-kadang kita suka lupa gitu.
kita kalau nasihatin orang gampang ya karena kan kita tidak terlibat gitu. Tapi mudah-mudahan dengan gue ngomong di sini, Didin ada di sini, paling tidak mengingatkan lagi bahwa kesempurnaan itu adalah sesuatu justru kita udah dapat hari ini. Kita udah dapat hari ini sempurna hidup kita. Dengan apapun, misalnya ada yang kondisinya dia belum dapat jodoh di umur-umur yang udah mapan gitu. Tapi dia sempurna hidupnya karena dengan dia belum ada suami, dia bisa menyempurnakan kebahagiaan orang tua, adik-adiknya atau kakaknya atau siapapun juga. Halo, dulu ke gue coaching dan segala macam, dari mulai diganggu dan terkutip ya sampai akhirnya karir mulai dapat suami, itu kan step-step yang udah bikin lo bahagia sebenarnya. Kalau dibilang belum punya anak, udah anak sambung, tapi itu anak juga ya kan. Nah sekarang kalau misalnya gue mau tahu apa sih yang diributin sebenarnya dengan kata-kata perempuan tuh nggak sempurna kalau nggak punya anak. Apa karena lu membandingkan dengan teman-teman di kantor atau teman-teman di kantor pada rempong? Nah ini teman-teman kantor enggak ya, cuma kan memang karena aku kan linknya, networknya banyak ya Mak. Jadi kadang-kadang misalnya salah satu yang sering jadi pertanyaan, misalnya ketemu nih basa-basi, gimana keluarganya Bu, punya anak berapa, kayak gitu. Nah itu basa-basi ya kadang-kadang menyebalkan ya, sih. Kadang sebenarnya aku sih paling jawabnya ada kok Bu, anak saya satu gitu. Maksudnya memang kan aku punya anak kan gitu. Dan lu akuin sebagai anak kandung lah gitu. Iya, ya. saya punya anak satu Bu. Jadi tapi kadang-kadang itu bikinnya sih sebenarnya gitu, karena aduh ya kok sampai sekarang belum dikasih anak. Sebenarnya usaha sih udah ya Mak, sampai soal tiap malam dong. enggak tiap malam juga. Iya ya, lu bercanda berarti 2 hari sekali ya. Ada yang masuk nikah tuh Mak. Nggak apa-apa, kita doain, kita sumpahin aja biar cepet apa tahu udah Min. Ya Mina ke dokter tuh udah, cuma suamiku agak curiga dengan dokternya karena dia langsung karena menawarkan langsung program bayi tabung gitu, dengan paket bayi tabung sekian gitu. Jadi mungkin karena ini kayaknya udah melihat umur, melihat apa gitu. Bisa jadi, cuma suamiku langsung ini kayaknya langsung pikirannya tuh ini cari untung nih gitu. Nggak dicari dulu ini masalahnya, karena memang sampai udah dicek macam-macam sebenarnya kalau fine-fine aja gitu. Cuma memang apa sih bilangnya tuh picos ya. Aku ada picos gitu. Picosnya naon? Jadi kalau nggak salah bukan dokter kandungan, sel jadi ovumnya ya ini mungkin modern tahu ya. Jadi kayak misalnya sel ovum tuh muda gitu. Banyak tapi muda, masih belum matang, belum terlalu matang. Gitu. Belum matang tapi dia bisa luruh langsung menstruasi sebelum dibuahi. Ya makanya, tapi kadang juga aku sering haidnya tuh overload Mak. Tapi dulu zaman kuliah aku sampai dibilangnya sama teman-teman tuh, kamu kayak Siti Mariam, jarang banget haid. Iya, sampai 3 bulan nggak haid. Tapi sekarang itu hampir haid tuh bisa ibaratnya malah justru hari sucinya itu nggak sebanyak hari haidnya gitu. Aduh, ntar malah Ramadan lagi. Biasanya Ramadan paling banyak ya. Dan ibaratnya tuh aku sampai awal Ramadan dapat, akhir Ramadan dapat. Jadi cuma biasanya tuh dalam setahun tuh harus puasa itu sampai 15 hari, kadang gitu. Banyak gitu. Jadi alhamdulillah ya, saya mah sehat ya, paling lama seminggu. Alhamdulillah tahun kemarin tuh seminggu sebelum Ramadan dan berapa hari, 2 hari setelah Lebaran, aman, terkendali ya. Mudah-mudahan tahun ini lagi ya. Kalau si abang sih selalu bilang ya mungkin kan emang kamu kan awal tuh masih jatah, misalnya haidnya berapa. Dulu kamu waktu masih muda jarang haid. Jadi sekarang dibikin lancar. Ya jadi banyak. Sebenarnya bagus loh, suaminya prasangka baik gitu sama Allah. Ya, gitu kan. Dia bininya nih. Padahal yang coaching nih. Nonton bang ya. Tapi itu udah berapa lama tuh berlangsung kayak gitu tuh? 15 hari. Itu sejak menikah ya. Menikah tapi dokter bilang fine aja, kecuali itu terlalu muda aja gitu. Iya. Nggak sampai matang gugur, Karena itu waktu masih 2 tahun pertama tuh ya, sampai badan kan membesar juga karena minum obat hormon tuh Mak. Nah itu tuh obat hormon tuh. Jadi dokter tuh akhirnya ngasih, udah kamu mungkin mimin kita belum minum obat hormon. Kalau dikasih yang modern biar gemukan. Katanya memang kalau perempuan di usia 40 tahun itu hormon tuh udah mulai berkurang ya. Katanya jadi keseimbangannya ada kebalikan berkurang. Ya malah. Iya ya.
Nah karena berkurang itu jadi harus kasih hormon. Waktu itu aku dikasih ya minum obat tuh banyak banget gitu. Terus tapi malah justru bikin tadi begak gitu karena jadi badan tuh menggelembung bener banget nih badannya gitu. Ada obat profertilnya gitu. Bisa jadi sih ya, aku nggak, karena mungkin bukan dari kedokteran nggak ngerti gitu mah. Itu obat sampai sekarang masih ada Mak. Karena saking banyaknya sampai 2 kantong kresek tuh saking aku ingat. Ya terus tapi itu kimia semua itu. Ya itu sebelum berapa tahun ya, setahun 2 tahun tuh minum terus lama kelamaan nggak ada gitu. Dan mungkin aku sempat nyalahin diri sendiri. Jadi karena kebetulan kan aku memang waktu sebelum zaman COVID nih sering dalam sebulan tuh biasa berapa kali perjalanan dinas. Jadi misalnya ini kayak kerasa nih kok telat ya gitu dalam berapa misalnya sebulan ini kayaknya isi deh nih gitu. Jadi kayak badan udah mulai kerasa tapi belum haid gitu. Waktu awal bulan tuh pergi terus misalnya pas udah sampai sampai tempatnya, sampai ini kan naik pesawat tuh langsung banyak mendasar yang berapa kali tuh pendarahannya luar biasa sih memang gitu. Jadi kadang-kadang mikir apa aku lemah kandungannya dan sebagainya gitu. Tapi sampai seolah-olah lu keguguran gitu. Iya, jadi waktu itu aku sempat mikir tuh ini jalannya aku keguguran ya gitu. Berapa kali itu karena sering banget gitu. Tapi kemudian zaman sekarang pun misalnya ibaratnya yang sekarang jarang pergi pun kok tetap begitu, makanya kayaknya bukan ini deh memang gitu. Karena mungkin katanya sih yang bilang sih dokter sih yang satu selain picos dinding rahimnya tebal gitu, tebal. Jadi emang sering luruh gitu. Jadi karena tebal banget. Itu kalau istilahnya ini kita ngomong bahasa medis. Nanti secara emosionalnya kita bahas. Iya, nah tapi memang sih terus terang sejak 3 tahun ini sudah mulai ya udahlah, maksudnya tidak mau ke dokter lagi, dan nggak sampai program. Dulu kan seminggu ke dokter ini pasti periksa gitu, nggak seminggu sih ya, pokoknya rutin lah dicek sama dokter gitu. Kalau sekarang udah ya udahlah gitu, karena memang udah berapa kali tuh kayak sempet ini jadi kayak yang itu ya sakit hatinya tuh gini, udah pejuang apa sih istilahnya, pejuang strip 2. ada lagi sih ada pejuang COVID ini, ada pejuang strip 2. Ini dua-duanya pejuang COVID iya, pejuang strip 2 iya gitu. Jadi kan misalnya udah ini kerasa nih gitu, terus sampai beli berapa test pack gitu, tahu gagal lagi gitu ya, itu kecewa, makin lama makin numpuk. Akhirnya sampai kemudian aku udah deh nggak mau. Itu udah kebetulan paling cuma ada 1 test pack, sekarang sih udah nggak banyak. Dan udah nggak pernah dipakai kan 1 test pack tapi per bulan gitu gimana ya? Nggak, tapi sekarang nggak pernah dipakai lagi. Maksudnya udah sejak 2 tahun inilah udah nggak pernah digunakan lagi tuh. Udah bodo amat. Dan kebetulan juga memang, nah alhamdulillah sekarang aku tuh lagi sejak fungsional ini kembali eselensiasi dihilangkan, kemudian aku tuh mikir gue kayaknya perlu peningkatan kompetensi deh. Nah kebetulan karena lagi zaman online ini aku bisa kuliah doktoral yang online gitu dan tidak mengganggu kerjaku gitu. Nah itu memang mengalihkan juga sih rasa stresku tentang tidak punya anak gitu. Jadi mengalihkan stres itu bukan berarti stresnya hilang guys. mengalihkan sama kayak kamu mengalihkan duniaku, bukan berarti dunianya dia yang lagi ruwet sama karir tuh hilang, enggak, cuma kebetulan dia pacar jadi agak-agak ke distract. But anyway, dia sekolah ya pacar ya apalah gitu. Anyway, gue mau bahas secara pengetahuan, secara emosi. Kenapa ada kasus-kasus seperti lo? Bukan berarti setelah healing pasti hamil, bukan. Tapi ini gue mau share. Di luar sana pasti banyak kayak lo yang mungkin menunggu keturunan, terus setelah ke dokter sana sini pilihannya adalah yaitu tadi kan bayi tabung. Kalau enggak makan terus tuh obat kimia. Which is itu juga bukan berarti dokter jahat, bukan, karena dokter juga punya keinginan juga pasiennya juga dapatkan apa yang dia inginkan kan. Cuma kalau menurut gue setelah lu udah 2 atau 3 tahun minum obat terus kan ya. 2 tahun lah pas 2 tahun. Gue akan bahas sedikit kenapa itu sel telur nggak matang-matang. Gimana tuh? Jadi guys sebenarnya kalau perempuan punya masalah di sel telur nggak matang-matang, terus misalnya setelah dibuahi berapa kali, bahkan sudah dikasih obat supaya kan ada tuh namanya obat kalau nggak salah profertil itu untuk mematangkan si telur.
tapi tetap aja ada aja alasan si telur tuh nggak jadi, entah dindingnya yang tebel, jadi ketika udah dibuahi dia juga nggak bisa nempel atau apapun juga. Pertanyaan gue, makanya tadi gue tanya, dia bener nggak mau di blur? Bener nggak mau di blur? Waduh ya. Aduh ya. Cek aing lagi naon tah, lu nggak mau di blur. Makanya gue kali-kali mana masker? nggak mungkin diedit dari awal. Jadi pertanyaan gue, kebanyakan perempuan yang seperti itu dia stres sama pasangannya. Dia nggak mau di blur ya, dia bilang nggak mau pakai masker. Abang jangan nongkrong. Jangan kasih tau. Tapi stres tuh bukan berarti lu berantem tiap hari atau apa, enggak. Kebanyakan komunikasi antara istri dan suaminya nggak nyambung. Jadi misalnya kalian punya sama-sama keinginan yang sama nih, yuk kita punya goal, misalnya goalnya umroh misalnya, yuk kita punya goal umroh bareng. Tapi karena pola komunikasinya berantakan, nggak nyambung, jadi lu lama-lama stres terus lu terserah lu deh gitu loh. Mungkin si abang bilang oke, karena kita mau umroh bareng jadi kita harus puasa Senin Kamis terus-terusan, kita harus duha atau apa gitu. Terus sementara lu kita tuh mesti ngumpulin duit bang, bukan puasa, bukan, padahal sama gitu. Si abang juga nyari duit tapi dia lebih menitik beratkan jangan lupa ibadahnya. Sementara lu mungkin logikanya, ini contoh bukan real kondisi ya, sementara lu merasa ya namanya mau umroh ya duit lah. Tujuannya sama nih, mau umroh bareng, tapi komunikasi kedua orang ini nggak nyambung. Nah, perempuan itu punya emosi yang lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Laki-laki kalau misalnya dibilang, mohon maaf ya pemirsa ya, ini bukan kata-kata kasar, anjing itu nggak kasar ya. Yang kasar itu manusia yang pakai kata anjing. Jadi suka misalnya nih contoh, ya kamu tuh kalau dibilang itu harus kayak anjing dong gitu, terus tersinggung. Padahal kata si orang ini, kayak anjing itu dikasih makan 3 hari, 3 tahun setia, bagus. Tapi karena orang ini punya pola pikir yang salah, gua anjing, enak aja gitu. Itu tuh sering terjadi. Permasalahannya, lu udah menikah 5 tahun, tiap hari pasti ada problem, ya. Pertama mungkin, sudahlah, lama-lama numpuk nih. Kita kan nggak pernah bisa mengukur seberapa banyak emosi negatif yang kita pendem. Orang kadang banyak ketawa, padahal dalam hatinya, sedih, tapi dia nggak mau ngerasa, jadilah dia suka jadi banyak ketawa. Nah, salah satu hal yang mungkin gua sarankan buat lo dan orang di luar sana yang mungkin sama masalahnya adalah perbaiki komunikasi. Entah dengan masalah yang mana, karena kan masalah kan yang tahu pasti Pak Sutri masing-masing. Tapi perempuan itu sangat sensitif banget. Artinya gini, ketika dibilang kok kamu gemukan sih, doang langsung ngamuk kan gitu. Padahal lu misalnya udah berusaha untuk diet nih seminggu, tiba-tiba si abang bilang kok kamu gemukan, emosi tuh. Terus mau dibahas tapi capek, akhirnya apa? Mendem, ya kan? Terus misalnya si abang pulang dari kantor jam 7, lu pulang jam 9. Terus misalnya siapa bilang malam banget sih, masa istri pulangnya telat? Hal yang biasa, mungkin si suami lu tidak berpikir panjang bahwa itu akan bikin lu kesel gitu, dan lu kesel tapi lu mendem, akhirnya yang ada kan jadi kependem nahan terus. Nah, itu efeknya ke badan. Semua emosi negatif dia akan efeknya ke badan. Dari masalah gatel-gatel, tuh ada orang yang suka DM ke gua, Teh Irma, gimana ya kalau saya gatel-gatel, biduran, itu masalah emosinya apa? Karena gue suka kesel loh, lu pikir gue dukun gitu loh. Itu masalah itu kan relatif, harus dilihat. Orang yang gatel-gatel bisa jadi dia lagi resist sama sesuatu. Perempuan yang punya masalah di fertilitas, itu otomatis dia punya sangkutan emosi negatif yang cukup tinggi. Biasanya yang pertama nih, numero 1 sama pasangan. Numero 2 alias nomor 2 biasanya sama pihak orang tua, entah ibu, entah bapak. Tapi kalau makanya gue bilang lu mah sama pasangan gitu kan, karena di bagian sel telur tidak bisa matang itu gue langsung oke. Ada juga kasus gini, saya udah oke nih semua nih, pemeriksaan rahim apa semua oke. Tapi kata dokter setiap kali spermanya masuk ke dalam rahim itu saya punya antibody. Nah, itu lo tahu apa? Itu adalah perempuan yang terlalu dominan sama suami, sehingga suaminya sampai merasa bahwa gue kayak kecekek nih kalau gue deket bini gue.
cinta sama istri, tapi secara emosi si suaminya tuh merasa apa istri gua nih yang harus ambil keputusan, apa gue disalahin, apa gue sampai mungkin mereka berantem segala macam. Nah kejadiannya adalah badan masing-masing itu kan semua satu badan tuh punya komando yang sama, mau lu perintahkan di otak atau enggak, tapi badan itu langsung berbicaranya bukan dengan otak, hei Rahim kamu, enggak, tapi dia otomatis gitu. Jadi udah kayak apa ya, nggak perlu disuruh. Makanya ketika si suami membuahi sel telur, belum masuk sel telur dia udah dibunuh. Itu coba deh tanya sama dokter kandungan, gue lupa namanya apa. Tapi memang dari semua klien-klien gue yang pengen punya keturunan dan segala macam, rata-rata problemnya adalah komunikasi antara suami istri yang nomor satu. Dan pembahasan tentang rahim, ada kalau dia belum menikah, dia punya masalah di rahim, itu dia punya masalah sama ibu. Bukan berarti ibunya jahat ya, ibunya gimana, bukan, tapi masalah tuh bukan selalu dia ditekan ibunya, tapi bisa jadi komunikasi dia sama ibunya, atau dia misalnya terus sedih ngelihat ibunya misalnya atau apalah, itu urusannya sama ibu. Tapi kalau yang sudah menikah, rata-rata nomor satu adalah sama pasangan masing-masing, komunikasi. Kenapa sih komunikasi? Ya itu tadi, manusia itu dengan sesama manusia pasti pakai mulut ngobrol atau pakai tangan. Kalau dia misalnya tunarungu gitu, itu pakai tangan atau pakai apa, intinya nggak ada orang yang tidak bisa berkomunikasi. Nah skill komunikasi ini sangat penting, baik buat urusan sutri, urusan keuangan, urusan karir, semua tuh pakai mulut kan. Makanya kalau gue sama kalian sudah bilang kita harus belajar minimal 5 bahasa kasih. Google ya, gue nggak mau jelaskan panjang lebar karena waktu kita nggak banyak. Tapi intinya Din, kalau boleh gue saran, dan buat lo yang punya masalah yang sama, coba untuk mulai refleksi diri dulu. Gue itu sebenarnya udah punya apa sih yang gue nggak sadar. Pertama tuh untuk rasa bersyukur. Jadi dinding rahim yang tebal itu juga salah satu efek dari kita tuh selalu merasa kayak apa sih kurang atau bukan namanya kayak gitu loh, apa tuh kayak komplain mulu gitu, gemes komplain. Misalnya ini gue minum kopi, kopinya kok gini banget sih, kok cangkirnya merah sih kok, nah itu tuh itu juga masuk ke badan, bisa salah satunya bisa ke rahim. Apalagi kalau misalnya lu kan lagi pengen mencoba program untuk punya bayi. Kalau menurut gue perempuan itu selama dia masih haid, dia masih bisa punya anak kok, mau umur berapapun, selama masih haid ya, masih ada sel telur. Coba masalahnya si sel telurnya ini dipengaruhi sama emosi negatif apa enggak, yang punya sel telurnya bagaimana gitu. Ini kita bahas tentang perempuan. Kalau laki-laki beda lagi. Laki-laki dengan sperma yang lemah itu rata-rata dia punya self confidence-nya rendah banget. Bisa jadi karena sering dibully misalnya di rumah, di kantor, atau sama istrinya. Ya makanya kenapa kalau dalam Islam istri itu harus nurut sama suami kan, suami yang gimana dulu tapi ya harus nurut sama suami. Maksudnya adalah kekuatan terus rasa melindungi itu harus dipunyai sama laki-laki. Secara natural itu laki-laki, perempuan harus dilindungi. Kalau perempuan merasa tidak dilindungi, yang terjadi dia pasti akan resist kan. Nah itu kejadian dan bisa berefek ke rahim. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih menjadi pejuang strip 2 pejuang strip 2, jangan takut, jangan gentar, sok atau bismillahnya. Dan kalaupun misalnya kita berusaha, ingat ujungnya kita harus ikhlas nih. Jadi sama kayak yang jomblo, hari ini doa, ya Allah mudah-mudahan kau berikan jodohku kalau emang ada di dunia, kalau nggak ada jodohku ada di surga dong. Nah nitip tuh di surga, berarti kan insya Allah kita menitip ke surga kan. Kalau buat Allah misalnya, ya Allah mudahkanlah untuk kami punya keturunan. Tapi ketika lu misalnya nanti belum dikasih sama Allah, insya Allah nanti di surga ada. Berarti kan kita doa supaya masuk surga ya. Amin. Jadi nggak usah sedih-sedih banget. Yang penting sekarang lu siap-siap mungkin. Nah lu mau mengejar apa tadi tuh? Karir ya, mengejar karir. Beberapa anak coaching gue yang datang ke gue untuk pengen punya anak segala macam, gue suka bilang, gue bukan dukun anak, gue nggak bisa bikin anak. Tapi ketika lu bisa membuat emosi negatif lu berkurang minimal 50%, maka badan lu akan jadi lebih bagus, badan lu akan lebih sehat. Alhamdulillah beberapa sudah ada yang hamil, tapi bukan karena coachingnya ya, karena Allah pasti. Tapi
ikhtiarnya mereka dengan memperbaiki pola emosi, pola komunikasi sama pasangan, kan jadi nyaman tuh. Kalau nyaman ketemu nyaman, insya Allah jadi. Kita doain aja ya, mudah-mudahan Didin Mbak Dindin ya bisa hamil segera karena Allah, terus nanti mungkin melahirkannya di negara yang nanti dia akan tinggali bersama suami ya. Mudah-mudahan dapat di sesuatu tempat yang istimewa. Jadi kalau gua nanti keluar negeri bisa numpang rumah dia di tempatnya dia, nggak usah bayar hotel. Modus pisan. Nuhun ya Neng. Dan mudah-mudahan nanti yang tadi gua share tentang bagaimana caranya untuk membantu energi negatifnya berkurang, diingat-ingat ya, pola pikirnya jangan dipikir bahwa gua nggak punya anak berarti gua nggak sempurna, itu malah bikin downgrade ya. Gue nggak punya anak karena hari ini gue nggak ngeberesin emosi gue, karena mungkin gue banyak mendem kesel sama pasangan, diobrolin. Besok mudah-mudahan cus langsung strip 2. Hatur nuhun semuanya ya, nanti kita jumpa lagi di episode berikutnya.